Oke, kita lanjutkan membahas tentang difraksi celah tunggal. Dari soal diketahui sinar merah yang panjang gelombangnya 650 nanometer. Kita tulis lambdanya sama dengan 650 nanometer. 650 kali 10 pangkat min 9 meter. Kita ubah ke meter atau kita sederhanakan 6,5 kali 10 pangkat min 7 meter dengan sudut datangnya 30 derajat. Ini tetanya 30 derajat. 30 derajat. Berapakah harga D minimum atau gelap ke 1 bila terjadi difraksi pada layar? Berarti N-nya sama dengan 1. Kita jawab. Rumus gelap untuk difraksi D sin theta sama dengan N lambda, atau D sama dengan N lambda per sin theta. Kita masukkan nilainya, N-nya tadi 1, lambdanya adalah 6,5 kali 10 pangkat min 7 per sin theta-nya adalah sin 30, yaitu setengah. Sin 30 setengah, maka kita kalikan setengah, itu naik, 2 naik menjadi 2, yaitu 2 kali 6 setengah, yaitu 13 kali 10 pangkat min 7, atau ini satuannya masih meter, atau kita ubah nilainya ribu Armstrong, atau 1300 nanometer. Itu harga minimum atau gelap pertama pada peristiwa difraksi celah tunggal. Oke, kita lanjutkan tentang bahasan materi gelombang cahaya. Dari soal diketahui bahwasanya panjang gelombang yang digunakan adalah lambda, itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5. 5 kali 10 pangkat min 5 cm. Itu kita ubah ke meter adalah 5 kali 10 pangkat min 7 meter melalui dua celah sempit yang berjarak 5 mm. Berarti D-nya adalah 5 mm. Atau 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Jika jarak celah ke layar atau L 1 meter, tentukan jarak garis terang pertama ke terang pusat. Berarti ini yang ditanyakan adalah Z. Bisa langsung jawab. Karena ini yang ditanyakan terang, maka kita pakai rumus yang terang. Dan ini dua celah sempit berarti interferensi, dimana rumusnya adalah D Y per L
N lambda. Yang ditanya adalah Y, maka bisa kita ubah rumusnya. Y sama dengan N lambda L per D. Kita masukkan dari soal terang pertama, berarti N-nya 1 kali lambdanya adalah 5 kali 10 pangkat min 7. L-nya adalah 1 meter bagi D-nya 5 kali 10 pangkat min 3. Ini ada angka yang bisa kita coret. 5 coret. Maka hasilnya adalah 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat min 3 naik 10 pangkat 3 atau 10 pangkat min 4 meter. Ini adalah jarak garis terang pertama ke terang pusat 10 pangkat min 4 meter. Oke, soal selanjutnya masih tentang interferensi. Dari soal bisa kita ketahui adalah percobaan Young, berarti celah ganda yang datatannya sebagai berikut. Jarak kedua celah, berarti ini adalah D. Jarak celah ke layar, berarti ini namanya L. Jarak garis gelap ketiga dengan garis gelap keempat itu 1 mm, karena kita bantu dengan gambar. Panjang gelombang sinar monokromatik yang digunakan adalah untuk menyelesaikan masalah ini bisa kita bantu dengan gambar. Katakanlah seperti ini. Ini adalah pola interferensi yang terjadi. Misalnya kita gambarkan. Nah, ini gambarnya ini misalnya terang ketiga. Di sini berarti maksudnya ini adalah gelap ketiga. Ini adalah terang atasnya. Ini misalnya gelap keempat. Ini pusat gelap, ini pusat terang. Pusat gelap di bawahnya. Terus ini adalah pusat terang. Perlu diketahui bahwasanya pusat terang ke pusat gelap berikutnya itu dinamakan delta Y. Dan ini pusat terang ini ke pusat gelap atasnya ini, atau terang gelap yang berdekatan, itu kita namakan delta Y. Ini delta Y. Sehingga misalnya ini gelap ketiga ke gelap keempat, ini gelap ketiga ke gelap keempat, berarti ini jaraknya. Ini berapa delta Y ini? Ini adalah 2 delta Y. Sehingga dapat kita hitung jarak antara pita gelap ketiga dengan gelap keempat untuk menghitung panjang gelombang yang digunakan. Dua delta Y adalah artinya 2 kali delta Y itu rumusnya adalah lambda L per 2D. Berarti 2 delta Y ya 2 kali lambda L per 2D. Ini duanya bisa kita coret. Maka rumusnya menjadi lambda L per D. Hingga datanya kita masukkan. Lambdanya tadi adalah yang kita cari. 2 delta Y tadi diketahui adalah 1 mm, yaitu 1 kali 10 pangkat min 3 kali lambda L per D, atau 10 pangkat min 3 sama dengan lambdanya kita cari, L nya adalah 50 cm atau setengah meter, per D nya adalah 0,3 mili atau 3 kali 10
pangkat min 4 meter. Sehingga lambdanya adalah 3 kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 3 ini 10 pangkat min 3 ini kali 2 sama dengan 3 kali 2 6 kali 10 pangkat min 7 meter, atau bisa kita tulis ini adalah 6000 Armstrong, atau mungkin ada buku yang lain bisa ditulis 600 nanometer. Itu adalah panjang gelombang yang digunakan. Soal selanjutnya, 2 celah dengan jarak 0,2. Ini D-nya, di sana tegak lurus cahaya monokromatik, garis terang ketiga. Berarti N-nya 3, terletak 7,5 mm, berarti ini Y-nya. Dari garis terang pusat. Pada layar yang berjarak 1 meter, ini L-nya. Hitung panjang gelombang yang dipakai. Karena ini terang, maka kita pakai persamaan yang terang, yaitu D Y per L N lambda. Maka lambda sama dengan DY per NL. Kita masukkan D-nya 0,2 mili atau 2 kali 10 pangkat min 4. Y-nya 7,5 mili atau 7,5 kali 10 pangkat min 3 meter per N-nya terang ketiga, berarti N-nya 3 kali 1, L-nya 1. Kita hitung 2 kali 7,5 15 dibagi 3 kali 10 pangkat min 7 atau 5 kali 10 pangkat min 7 dalam satuan meter atau 5000 Armstrong atau 500 nanometer. Oke, itu tentang interferensi celah ganda. Oke, kita lanjutkan soal tentang kisi. Ada kisi difraksi memiliki 5000 celah setiap senti, berarti ini N besarnya. Bila spektrum garis terang orde kedua, berarti ini N-nya 2. Yang dihasilkan bentuk sudut 30 derajat θ-nya. Terhadap garis normal pada kisi, tentukan panjang gelombang yang digunakan. Untuk mengerjakan soal kisi, itu lebih baik kita cari D-nya dulu dari N yang diketahui. Dari soal N-nya adalah 5000 garis atau 5000 celah per senti.
Maka ini lebih baik kita ubah dulu dalam meter. Caranya adalah 5000 itu 5 kali 10 pangkat 3 celah sentimeter itu kita ubah ke meter dengan cara ini kan per sentimeter itu berarti 10 pangkat min 2 meter. Ini sudah dalam satuan celah per meter. 10 pangkat min 2 kita naikkan menjadi 5 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 2. Satuannya sudah celah per meter. Atau kita hitung 5 kali 10 pangkat 5. Itu N-nya. Kemudian kita cari D-nya. D-nya adalah 1/N. Sama dengan 1/5 kali 10 pangkat 5. Hati-hati menghitung ini. Ini dapat ditulis 1/5 kali 10 pangkat min 5 karena 1/5 nya naik, atau 0,2 kali 10 pangkat min 5 atau 2 kali 10 pangkat min 6 meter per celah. Nah, ini sangat aman kalau kita menghitung D-nya dulu. Sehingga kita masukkan ke persamaan gizi, yaitu D sin theta sama dengan N lambda. Maka lambda adalah D sin theta per N kecil, atau ordenya N kecil itu. D itu tadi sudah kita hitung 2 kali 10 pangkat min 6. Sin tetanya adalah berarti sin 30, yaitu setengah. Sin 30 setengah per N-nya adalah tadi orde kedua, berarti N-nya 2. Sehingga ini bisa kita hitung. 2 kita coret ini. Berarti setengah kali 10 pangkat min 6. Atau 5 kali 10 pangkat min 7 dalam satuan meter. Kalau diubah ke Armstrong harus bisa, yaitu 5000 Armstrong. Karena 1 Armstrong itu 10 pangkat min 10 meter. Atau bisa kita ubah 500 nanometer. Itu tentang gizi.